wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha. Saya Nurdawiyah Safitri. Saya M. Salih Sabirin. Saya M. Saharul Ramadan. Nah, kami semua akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan tidak sempurna. Bagaimana sih pengertiannya? Tetap stay tune ya teman-teman. Dadah. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang pasar persaingan tidak sempurna. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pasar. Nah, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna bisa juga disebut sebagai bentuk pasar yang kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Karena dalam pasar persaingan tidak sempurna, peran dari pembeli dan penjual hilang. Mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menetapkan atau menentukan harga suatu produk. Nah, teman-teman, ada berapa sih macam-macam pasar persaingan tidak sempurna? Nah, terdapat 3 bentuk model umum di pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang terakhir adalah pasar monopolistik. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pasar monopoli. Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang artinya satu, dan polis, yang artinya penjual. Nah, di sini kita bisa jabarkan, pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak yang lain yang menyaingi atau terdapat pure monopoli. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat besar. Contoh besarnya adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Yang kedua, perusahaan kereta api atau Perumka. Nah, apa sih ciri-ciri dari pasar monopoli? Di sini, ciri-ciri pasar monopoli itu terdapat 6, yaitu yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dibeli dari tempat lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lainnya. Yang ketiga adalah tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Ada berapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli? Ada yang bersifat ilegal yang dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Nah, yang keempat adalah dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar. Maka, penentuan harga dapat dikuasai. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price center. Nah, yang kelima adalah promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri yang tidak perlu mempromosikan barang dengan menggunakan iklan. Apa saja sih yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli? Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah perusahaan monopoli mempunyai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir adalah monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang yang pemerintah berikan kepada perusahaan tersebut. Ini kita akan menjelaskan tentang kelemahan pasar monopoli. Bagaimana sih kelemahannya? Yaitu yang pertama, timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. Yang kedua, tidak efisiensi biaya produk karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Yang ketiga, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi. Materi selanjutnya adalah pasar monopolistik. Yang dimaksud dengan pasar monopolistik adalah
Pasar yang terjadi apabila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk atau perbedaan merek, bungkus, dan sebagainya di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Jadi, model pasar persaingan monopolistik pada dasarnya sama dengan model pasar persaingan sempurna. Hanya saja dalam pasar monopolistik diperkenalkan adanya diferensiasi produk sehingga produk yang dijual bersifat heterogen atau beragam. Istilah diferensiasi produk di sini ditentukan secara real, dua barang yang tidak berbeda namun dapat dianggap berbeda oleh konsumen. Ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama adalah terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran relatif sama. 2. Produknya tidak homogen atau berbeda corak. Produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan dengan satu dengan produk perusahaan yang lainnya. Sifat ini adalah sifat yang penting untuk membedakan dengan sifat pada pasar persaingan sempurna. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Kekuatan mempengaruhi harga bersumber dari perbedaan corak produk. Perbedaan ini mengakibatkan para pembeli akan memilih. Pembeli dapat lebih menyukai produk suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai produk perusahaan lainnya. Sehingga jika suatu perusahaan menaikkan harga, ia masih dapat menarik pembeli walaupun tidak sebanyak sebelum menaikkan harga. Sebaliknya, jika suatu perusahaan menurunkan harga, belum tentu diikuti oleh kenaikan permintaan produk yang dihasilkan. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka pasar menjadi titik menarik produsen dapat meninggalkan pasar. Yang terakhir 5. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukan penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, mungkin suatu perusahaan menjual produknya dengan harga yang cukup murah, tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik para pelanggan, perusahaan harus aktif melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, dan mengembangkan desain produk, dan meningkatkan mutu produk dan sebagainya. Kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang tiga, diferensi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah untuk dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kelemahan pasar monopolistik antara lain adalah: yang pertama, pasar monopolistik memiliki 3 tingkatan persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produsen yang harus dibayar oleh konsumen. Baiklah teman-teman, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu oligospolein, yang berarti yang menjual sedikit atau beberapa penjual. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar atau yang disebut price leader. Contoh pasar oligopoli antara lain
pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan industri air mineral. Baiklah, langsung saja ke ciri-ciri pasar oligopoli. Ada 6, yaitu yang pertama, menghasilkan barang standar atau homogen maupun barang berbeda corak. Barang yang diproduksi pada pasar ini ada kalanya merupakan barang yang standar atau homogen. Misalnya, pada industri penghasil barang mentah, baja dan aluminium, dan industri bahan baku semen dan bahan bangunan. Selain itu juga, pada pasar oligopoli memproduksi barang yang berbeda corak. Barang yang diproduksi adalah barang akhir seperti industri mobil, motor, industri rokok, industri pesawat terbang, dan lain-lain. Baiklah, yang kedua, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk 2 tujuan. Yang pertama, menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Yang ketiga, hanya sedikit perusahaan dalam industri atau few number of firms. Secara teoritis, sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun, untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Yang keempat, kompetisi non-harga atau non-pricing competition. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Bentuk-bentuk kompetisi non-harga antara lain adalah pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, serta memengaruhi perilaku konsumen. Yang kelima, harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Mungkin saja karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun, apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli akan berpikir kembali untuk membeli produk ini dan bisa jadi pembeli beralih pada produk perusahaan lainnya yang menjual varian yang sama namun harga lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Yang terakhir, yang keenam, sulit dimasuki perusahaan baru. Dalam pasar oligopoli ini, mengapa dikatakan sulit dimasuki oleh perusahaan baru? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dan pembeli dibanding perusahaan yang baru. Muncul menawarkan barang yang sama namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dari barang-barang yang dijual perusahaan baru tersebut. Nah, baik, macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni, menjual barang yang homogen, biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat aditif. Misalnya, praktik oligopoli banyak produk mineral dalam kemasan atau semen. Yang kedua, oligopoli dengan pembedaan, menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya ada barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, Suzuki. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli sebagai berikut. Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Yang kelima, adanya efisiensi dalam penjual kegiatan produksi. Yang keenam, persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas barang. Yang ketujuh, jumlah barang yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Nah, ada kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar.
karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan perusahaan sehingga sulit bagi pesaing untuk masuk ke pasar dalam pasar tersebut. Yang kedua, apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenisnya. Yang ketiga, perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa Like komen, share. And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.